Coba lihat di daerah sekelilingnya, daerah bangkunya, mejanya masih ada sampah atau tidak? Kalau masih ada sampah, silakan dipungut dan masukkan ke tong sampah. Sudah bersih semuanya? Sudah. Rafael, masukkan ke sampah Rafael. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, Fred, berdoa mulai. Kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Mari kita bersama-sama ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, Ibu hafal semuanya kan? Hafal. Hafal, kita nyanyikan bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Garuda membaca beberapa surat-surat pendek dulu ya. Kita membaca ayat 30. Ya. Silakan. Bismillah.
IPA itu kemarin kan ada, IPA itu kan berupa materi kan. Nah, sedekah berupa tidak berupa materi saja, ada yang bersifat non materi. Apa contohnya sedekah itu yang merupakan non materi itu apa? Siapa yang masih ingat? Sedekah yang merupakan non materi. Sedekah apa kita itu? Masih ingat? Perhatian, ibu tidak membuka bukunya tiba di rumah. Salah satu contohnya yaitu dengan memberikan senyuman. Itu hal mudahnya dengan sedekah. Dengan memberikan kita senyuman, kita sudah bersedekah kepada seseorang. Itu apa tidak? Itu keberkasan minggu kemarin? Betul. Infak dan sedekah. Jadi pada pagi hari ini kita pun masih sama membahas tentang hidup lapang dengan berbagi, tetapi bagian hadiahnya. Nanti ibu jelaskan hadiah itu apa, rukun hadiah itu apa manfaat kita saling memberikan hadiah itu. Nah, sekarang coba lihat tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, itu mengidentifikasikan pengertian hadiah. Jadi di pembelajaran kita nanti kita membahas tentang pengertian hadiah itu. Hadiah itu pengertiannya apa yang maksud dengan hadiah. Kemudian menyebutkan hukum hadiah. Nanti ada beberapa hukum hadiah yang kita bahas. Kemudian yang ketiga, menyebutkan rukun hadiah. Jadi ada 4 nantinya rukun hadiah yang kita bahas. Kemudian yang keempat, membiasakan kita untuk saling berbagi seperti memberi hadiah. Jadi dalam pembahasan kita ini, kita membiasakan diri untuk saling berbagi, contohnya dengan memberi hadiah. Nah, perhatikan saya membagikan. Nah, di sini kita lihat pengertian hadiah. Hadiah yaitu memberikan sesuatu secara cuma-cuma, yaitu dengan maksud untuk memuliakan seseorang karena suatu kebaikan yang telah diperbuat. Jadi hadiah itu adalah memberikan sesuatu yang cuma-cuma kepada seseorang dengan sifatnya ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan kepada dari orang lain tersebut. Itu pengertian dari hadiah. Kemudian kita lihat hukum dari hadiah. Apa itu hukum dari hadiah? Ada 2. Yang pertama hukumnya halal. Kenapa kategorikan halal? Karena bisa mempererat tali persaudaraan. Kemudian hukum yang kedua haram. Kenapa dikategorikan haram? Apabila yang memberikan mempunyai maksud tertentu atau ada niat tidak baik. Jadi hukum hadiah tersebut mengapa dikategorikan haram? Apabila seseorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain itu ada tujuan maksud tidak baik, maka hukum dari hadiah tersebut. Ini kalian ibu sudah bagi kelompoknya kan menjadi 3 kelompok. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, ini kelompok ketiga. Di kelompok pertama tugas saya ibu. Bagaimana? Sudah dikerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Karena buat apa? Diagram bunga berupa konsep ya. Ini ada bunga. Berarti ini dulu. Berarti kita akan sini. Kita berdua dulu. Nanti baru kita akan dari kotak ini. Jadi siapa yang presentasi ke depan untuk kelompok 2? Kirana. Kalau dari Kirana siapa aja bisa? Berarti ini yang kalian tempel nanti di kertas gambarnya. Iya. Ini berupa apa ini? Tentang konsep atau bagaimana? Tentang konsep itu. Ditempel sini. Nanti ini bagian kepala bunga.
hadiah. Apa nanti yang ke depan untuk membagi hadiahnya? Yang ini juga hadiah. Oh iya, berarti ini mau jadi gaya belajar gimnastiknya ya. Apa sih ini? Berarti ini yang kalian tonton ya, kalau diagram juga kita ada konsep tim yang dipresentasikan ke mereka. Jadi nanti kalian jelaskan itu sebagai hadiah, kemudian buku dari hadiah, kemudian buku dan hadiah, kemudian buku dan hadiah. Jadi presentasikan. Sudah selesai ibu semuanya? Sudah. Selesai, silakan anak ibu presentasikan kegiatan yang dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Apakah gaya belajar seperti apa yang dipilih itu berdasarkan kelompoknya masing-masing, apakah auditori, visual atau kinestik. Kelompok satu mana? Kelompok satu bisa presentasi terlebih dahulu? Silakan. Silakan Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu gaya belajar audiotori, yaitu dengan membuat soal dan menjawabnya. Nama anggota kelompok: 1 Vicky, 2 Nawa, 3 Gisya, 4 Setia Kirana, 5 Rasya. Pertanyaan 1. Sebutkan pengertian hadiah. Jawaban: 1. Pengertian hadiah adalah memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan maksud untuk memuliakan seseorang karena suatu kebaikan yang telah diperbuat. 2. Tuliskan 2 hikmat dari memberi hadiah. 2 jawaban. 1. Meningkatkan hubungan kasih sayang. 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kelompok satu gaya belajar tugas kelompoknya berarti gaya belajar auditori yang dipilih ya. Ya. Berarti di sini gaya belajar auditorinya berdasarkan pendengaran kelompok satu. Di sini kelompok satu membuat soal dan menjawabnya soal tersebut sendiri. Jadi dengan gaya belajar auditori ini berdasarkan pendengarannya anak ibu kelompok satu membuat soal dan menjawabnya. Bagus sekali kepada kelompok satu. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok satu. Kelompok dua bagaimana? Sudah bisa presentasi? Bisa presentasi anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan yang kelompok dua, visual. Hadiah. Pengertian hadiah yaitu memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan maksud untuk memuliakan seseorang karena sesuatu kebaikan yang telah diperbuat. Hukum dari hadiah terbagi dua, yaitu
Jadi kelompok 2 membuat tugas kelompoknya dengan gaya belajar visual. Ya kelompok 2, gimana? Jadi seperti ini gaya belajar visualnya, yaitu kelompok 2 memilih membuat tugasnya dengan membuat diagram peta konsep. Di mana di sini dibuat oleh kelas kelompok 2. Di sini ada pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu merupakan hadiah. Kemudian poin-poin tentang hadiah, yang pertama ada pengertian hadiah. Kemudian rukun dari hadiah. Yang ketiga ada rukun dari hadiah. Yang keempat ada hikmah dari kita memberikan hadiah. Jadi dari diagram peta konsep yang dibikin oleh kelompok 2 ini menjelaskan bahwasanya materi kita pada hari ini berkaitan tentang hadiah. Jadi bagus sekali kan? Tugas kelompok 2, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Hadiah untukmu kita. Kasih Mitra. Sama-sama. Ini juga ada hadiah buat kamu. Terima kasih Vita. Semoga bermanfaat ya hadiah itu. Terima kasih. Ya. Kelompoknya itu kelompok pertama memilih gaya belajar kelompoknya yaitu auditory. Yang kelompok 2 gaya visual dan ketiga kinestetik. Jadi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwasanya dengan saling berbagi, dengan saling memberi berupa hadiah, kita dapat menyenangkan hati seseorang. Dengan berbagi, kita dapat membahagiakan hati seseorang. Dan dengan berbagi, kita juga bisa saling menjaga silaturahmi. Seperti yang ada hikmah pada hadiah itu. Yang pertama itu meningkatkan hubungan kasih sayang. Kemudian melatih kita bersifat ikhlas dan merasa empati kepada sesama. Jadi berhubung waktu kita sudah habis, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu kasih anak Ibu tugas di rumah dikumpulkan minggu besok, dibawa ke sekolah. Nanti anak Ibu tugasnya presentasikan kembali tugas masing-masing Ibu kasih. Itu berupa gambar poster. Nanti kalian jelaskan apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang ada di sini. Itu tugas anak Ibu. Jadi minggu besok bawa ke sekolah, bisa kita presentasikan ke depan masing-masing anak Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Anak Ibu berdasarkan gambar, berdasarkan tugas yang Ibu kasih, ceritakan gambar itu menceritakan tentang apa? Bisa? Bisa. Jadi karena waktu kita sudah habis, kita akhiri pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, apakah anak Ibu senang pelajarannya sama Ibu apa tidak? Senang. Atau tidak dengan materi hadiah kita pada pagi hari ini? Senang. Kalau senang, bagian mana yang membuat Ibu senang? Maksudnya presentasikan itu sesuatu yang menantang, apalagi dari setiap kelompok anak Ibu itu memilih gaya-gaya belajarnya masing-masing. Maka dari itu anak Ibu